Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mania Suci Agisti dengan NIM 132510014. Yang terhormat Ibu Tia Citra Bayuni, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai esai yang sudah saya buat dengan judul Menyemai Cinta Membaca dari Pojok Baca. Baik, yang pertama, mengapa literasi begitu krusial? Karena literasi adalah pilar kemajuan bangsa. Nah, literasi itu bukan hanya membaca dan menulis saja, namun masih banyak menjadi tantangan besar di Indonesia. Pada kondisi saat ini, tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia, khususnya pelajar, masih perlu ditingkatkan. Nah, kebutuhan yang diperlukan adalah solusi praktis yang mudah diimplementasikan namun berdampak besar. Solusinya yaitu pembentukan pojok baca sebagai ruang kecil yang menarik dan tersedia di lingkungan terdekat ataupun lingkungan sekitar. Apa itu pojok baca? Jadi, lebih dari sekedar rak buku yang tujuan utamanya menyemai kecintaan membaca secara alami. Jadi, pojok baca itu bukan hanya sekedar rak-rak yang berdebu saja ya, teman-teman. Nah, tetapi pojok baca juga menghilangkan hambatan psikologis dan fisik dalam mengunjungi perpustakaan besar. Karena seringkali kita itu mengeluh, perpustakaan besar itu jauh gitu kan. Nah, dengan adanya pojok baca juga merupakan bagian dari keseharian dengan penempatan yang dekat di kelas, di kantor, atau di balai komunitas menjadikan buku sebagai pemandangan sehari-hari. Mengubah persepsi membaca itu menyenangkan. Mengubah mindset bahwa membaca dari sebuah kewajiban menjadi reaksi yang tersedia setiap saat. Dengan memberikan akses mudah yang memancing rasa ingin tahu, membaca akan menjadi pilihan hiburan yang tersedia setiap hari. Kekuatan desain dan estetika. Pojok baca dirancang dengan suasana nyaman yang membuat siswa merasa betah. Melalui penggunaan warna-warna cerah, penyediaan bantal yang empuk, serta tata letak yang menarik, fasilitas ini bertujuan untuk menciptakan kedekatan emosional siswa terhadap kegiatan membaca. Sehingga proses belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan. Jadi, sebelum kita membuat pojok baca, pastikan dulu kita mempunyai desain yang menarik dan tempat yang estetik. Karena jika pojok baca tersebut berantakan, tidak memiliki desain yang menarik, itu akan membuat siswa merasa tidak nyaman dan merasa tidak betah untuk membaca atau tidak betah berlama-lama membaca buku di pojok baca tersebut. Pojok baca sebagai ruang sosial. Pojok baca berfungsi sebagai ruang sosial yang menegaskan bahwa aktivitas membaca tidak harus dilakukan sendirian. Melalui penyediaan tempat untuk berbagi ulasan buku, kegiatan mendongeng, dan diskusi spontan, fasilitas ini berhasil mengubah aktivitas yang sebelumnya bersifat individual menjadi kegiatan komunal yang mempererat kebersamaan. Jadi dengan adanya pojok baca, siswa-siswi ini dapat menemukan relasi baru atau teman-teman baru, dan baca pun akan menjadi menyenangkan karena membacanya bersama-sama dengan teman-teman. Selanjutnya ada menghadapi tantangan dan keberlanjutan. Penting untuk memastikan koleksi buku tetap relevan guna menghindari resiko informasi yang usang bagi siswa. Sebagai solusi, menerapkan sistem rotasi buku secara berkala, program donasi rutin, serta penggalangan dana berskala kecil untuk menjamin ketersediaan bahan bacaan yang selalu baru dan menarik. Nah, kita itu wajib untuk menggantikan buku secara berkala. Jika ada buku yang usang, robek, dan sudah jadul, kita harus menggantikan dengan baru supaya anak-anak itu menarik untuk membaca kembali dan tidak merasa bosan dengan buku-buku yang disediakan tersebut. Baik, yang terakhir kesimpulannya, mengembangkan pojok baca merupakan bentuk investasi jangka panjang terhadap sumber daya manusia. Fasilitas ini dirancang untuk membentuk individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menyerap informasi. Namun, keberhasilan program ini sepenuhnya bergantung pada kolaborasi erat antar pihak sekolah, orang tua, dan komunitas. Melalui kerjasama yang sinergi, kita dapat memastikan keberlanjutan pojok baca demi masa depan generasi yang lebih baik.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.